Kabar ini awalnya beredar pelan, tapi kini mulai terasa seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Nama Tasya mendadak ramai diperbincangkan setelah muncul isu bahwa ia disebut sebagai salah satu dari 3 peserta yang diundang khusus oleh manajemen Indosiar melalui sosok yang disebut-sebut bernama Ibu Siwi untuk ikut DA Asia. Undangan khusus ini langsung menyulut berbagai reaksi, karena dalam kompetisi besar, status peserta bukan sekedar formalitas, melainkan bisa memengaruhi persepsi publik. Ada yang menganggap ini bentuk pengakuan atas potensi besar Tasya. Ada juga yang menduga undangan itu menjadi jalur berbeda dibanding peserta lain yang harus melalui proses panjang. Meski belum ada klarifikasi resmi, percikan isu tersebut sudah cukup membuat publik bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah undangan itu murni karena kualitas, atau ada pertimbangan lain yang tak tampak kamera? Dan ketika rumor seperti ini muncul, biasanya cerita tidak berhenti di satu nama saja. Karena selalu ada alasan mengapa satu nama dipilih dan kenapa yang lain tidak. Yang membuat kisah ini terasa semakin panas adalah konteksnya. DA Asia bukan panggung biasa. Ini bukan hanya ajang unjuk suara, tetapi juga arena reputasi, momentum karir, dan pembentukan bintang baru. Maka saat muncul kabar bahwa ada peserta yang diundang bukan mendaftar, publik langsung bereaksi. Tasya disebut-sebut masuk dalam daftar khusus itu. Dari sini, beberapa warganet mulai menyusun teori. Apakah pihak manajemen sudah memiliki strategi tertentu sejak awal? Apalagi di era kompetisi modern, kemenangan tidak hanya lahir dari kualitas vokal, tetapi juga dari narasi yang dibentuk selama perjalanan. Namun tetap perlu diingat, semua ini masih sebatas kabar yang beredar, belum ada penjelasan resmi. Tetapi di dunia hiburan, rumor kadang tumbuh lebih cepat daripada fakta karena publik tidak hanya mencari siapa yang paling hebat, mereka juga mencari siapa yang paling menarik untuk diikuti kisahnya. Sosok yang disebut-sebut menjadi penghubung dalam kabar ini adalah Ibu Siwi. Nama itu mendadak ikut terseret, disebut sebagai figur yang memiliki peran dalam proses undangan tersebut. Banyak yang menduga Ibu Siwi bukan sekadar nama biasa, melainkan sosok yang memahami pola industri hiburan. Siapa yang punya paket lengkap, siapa yang bisa jadi daya tarik kamera, dan siapa yang mampu menciptakan momen emosional. Jika benar Tasya diundang khusus, publik mulai mempertanyakan, apa yang membuatnya menonjol? Apakah suaranya, karakternya, atau karena potensi cerita yang bisa memikat penonton? Sebab dalam kompetisi besar, peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan bernyanyi, melainkan juga dari daya jual, daya tarik, dan kemampuan membangun ikatan emosional. Namun, sekali lagi, kabar ini belum memiliki konfirmasi resmi. Tapi semakin lama isu ini berkembang, semakin banyak mata yang mengarah ke Tasya. Bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai simbol dari sebuah rumor yang bisa mengguncung kompetisi. Seiring rumor undangan ini merebak, muncul pula perbincangan tentang kemungkinan perlakuan berbeda. Walau belum ada bukti kuat, beberapa komentar mulai menyebut bahwa peserta yang diundang berpotensi mendapat sorotan lebih, porsi tayang lebih besar, atau perhatian lebih detail. Dalam dunia kompetisi televisi, sorotan kamera adalah mata uang yang nilainya mahal. Semakin sering tampil, semakin mudah membangun kedekatan dengan publik. Dan ketika publik sudah dekat, dukungan akan mengalir. Apalagi sistem kompetisi DA7 menggunakan virtual gift, bukan voting, sehingga dukungan bisa terlihat dalam bentuk hadiah digital seperti Debos sampai gift tertinggi De Sultan, yang nilainya bisa mengubah momentum dengan cepat. Itu sebabnya, rumor undangan tidak dipandang sepele. Karena bagi sebagian orang, undangan bisa dianggap sebagai awal dari keuntungan psikologis. Rasa percaya diri meningkat, sorotan lebih banyak, dan dukungan lebih terarah. Semua itu masih dugaan, tetapi cukup untuk menyalakan api perdebatan. Yang mengejutkan, sebagian sumber yang ramai dibahas menyebut bahwa undangan ini bukan sekadar ajakan, tetapi juga bentuk rencana besar. Ada dugaan bahwa sejak awal, pihak manajemen sudah mengincar 3 nama tertentu untuk membawa warna berbeda di kompetisi. Tasya disebut sebagai salah satunya. Jika dugaan ini benar, maka undangan khusus bukan hal aneh dalam industri hiburan,
karena acara besar sering mencari talenta terbaik yang dianggap mampu mengangkat kualitas panggung. Namun masalahnya, publik tidak selalu melihat dari sudut industri. Publik melihat dari sudut keadilan. Mereka bertanya, apakah semua peserta mendapat kesempatan yang sama? Apakah jalur undangan membuat kompetisi terasa tidak setara? Dan inilah titik rawan. Ketika seorang peserta masuk lewat undangan, ia bisa dianggap lebih diutamakan, meskipun belum tentu demikian. Pada akhirnya, status itu bisa menjadi beban, karena Tasya bukan hanya harus tampil bagus, tapi juga harus membuktikan bahwa ia memang layak tanpa embel-embel apapun. Rumor ini pun berkembang semakin dramatis ketika sebagian warganet mulai menaruh perhatian pada dukungan fandom. Karena virtual gift bisa menjadi bukti nyata seberapa besar dukungan seseorang. Jika Tasya memang sudah dikenal dan memiliki basis pendukung kuat, maka undangan khusus akan terlihat seperti langkah strategis, memasukkan peserta yang sudah punya mesin dukungan sehingga kompetisi semakin ramai. Dukungan gift seperti D-Boss dan D-Sultan bisa menjadi indikator kekuatan penggemar, tetapi sekaligus bisa memicu komentar miring. Sebagian orang mungkin akan berkata itu murni dukungan dari hati. Sebagian lain bisa menuding adanya strategi. Di titik ini, perjalanan seorang peserta menjadi lebih berat karena harus menghadapi dua panggung sekaligus, panggung pertunjukan dan panggung opini publik. Dan rumor undangan membuat opini publik semakin tajam, karena seolah membuka ruang untuk pertanyaan, apakah dukungan itu alami atau sudah terbentuk sejak awal karena status khusus? Bagi pendukung Tasya, kabar ini bisa menjadi dua rasa sekaligus, bangga dan takut. Bangga karena orang yang mereka dukung disebut punya kualitas sampai diundang langsung. Tapi takut karena rumor seperti ini sering dijadikan alat untuk menjatuhkan. Mereka yang tidak suka bisa menggunakan isu undangan untuk mematahkan legitimasi perjuangan. Padahal bisa saja Tasya sama sekali tidak meminta undangan itu. Bisa saja ini murni inisiatif manajemen karena melihat potensi. Namun di dunia hiburan, niat baik sering berubah menjadi bahan serangan ketika masuk ke ruang publik. Jika rumor ini terus bergulir, Tasya harus siap menghadapi komentar yang bisa datang dari berbagai arah. Dan semakin besar perhatian, semakin besar tekanan mental. Dalam kompetisi, tekanan seperti ini kadang lebih berat daripada latihan vokal. Karena rasa lelah bukan hanya datang dari panggung, tetapi dari komentar yang menunggu di balik layar ponsel. Hal lain yang membuat isu ini semakin panas adalah pertanyaan tentang dua nama lain yang juga disebut diundang. Jika benar Tasya termasuk dalam 3 peserta undangan, publik tentu akan terus menebak siapa dua lainnya. Kenapa mereka dipilih? Apa yang membuat ketiganya dianggap pantas? Pertanyaan ini tidak akan berhenti sebelum ada penjelasan resmi. Dan semakin lama dibiarkan, semakin rumor berkembang liar. Bisa jadi ada yang mulai mengaitkan dengan isu backstage. Bisa jadi muncul dugaan lain yang lebih sensitif. Itulah mengapa kabar semacam ini sangat cepat memicu perdebatan. Karena kompetisi bukan hanya soal suara, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem. Dengan adanya virtual gift, kompetisi sudah cukup sensitif. Maka rumor undangan khusus menambah lapisan baru, isu tentang siapa yang lebih diutamakan. Ini bukan hanya soal Tasya, tapi soal bagaimana publik memaknai proses kompetisi itu sendiri. Namun pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang tidak bisa dipalsukan, penampilan di panggung. Undangan mungkin memberi kesempatan lebih cepat, tetapi panggung akan menunjukkan segalanya. Jika Tasya memang memiliki kualitas vokal dan karakter yang kuat, maka keraguan publik akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi jika Tasya terlihat biasa saja, rumor undangan bisa berubah menjadi amunisi untuk menyerang. Dan itulah resiko besar dari status semacam ini. Ia bisa menjadi mahkota sekaligus beban. Setiap nada yang meleset akan dianggap bukti bahwa undangan tidak pantas. Setiap momen yang bagus akan dianggap sudah disiapkan. Ini posisi yang sangat sulit, karena apapun yang dilakukan selalu ada yang melihat dari sisi berbeda. Maka Tasya harus punya mental baja, bukan hanya untuk bertahan di kompetisi, tetapi juga untuk bertahan dari ombak penilaian yang tidak selalu adil. Sampai hari ini, kabar tentang undangan khusus itu masih menjadi tanda tanya besar. Belum ada klarifikasi resmi dari manajemen Indosiar maupun pihak terkait.
Tapi satu hal yang sudah jelas, nama Tasya kini bukan hanya dikenal sebagai peserta, melainkan sebagai pusat sebuah cerita yang terus bergulir. Dan inilah yang membuat publik semakin penasaran. Apakah rumor ini akan dibuktikan lewat pernyataan resmi? Atau akan dibiarkan menjadi misteri yang memanas di media sosial? Jika Tasya benar-benar diundang khusus, maka perjalanan ini bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi tentang menghadapi stigma, menepis keraguan, dan membuktikan bahwa ia memang layak berdiri di panggung DA Asia karena kemampuan, bukan karena jalur. Dan publik kini menunggu, bukan hanya suara Tasya, tetapi juga kebenaran dari cerita yang sedang ramai diperbincangkan ini.